Ketika kita menghadapi begitu banyak masalah, kita adalah pribadi yang sebenarnya tidak bisa menyangkali diri bahwa kita lelah, kita takut, kita kesal, dan kita pengen marah. Namun seringkali kita menampung dan menahan semuanya sendiri. Tidak jarang kita menangis sendirian karena tidak tahu harus cerita kepada siapa. Kita merasa sepertinya tidak akan ada orang yang bisa benar-benar paham dengan apa yang kita alami. Tapi kita bersyukur karena kita bisa melihat contoh hidup dari seorang tokoh Alkitab ketika menghadapi masa-masa sulit dan salah satu masa terendah dalam hidupnya. Daud adalah pribadi yang begitu layak menjadi teladan bagi kita. Raja Daud bukanlah pribadi yang tidak bercacat. Dia tetaplah manusia biasa, sama seperti kita. Dia tetap pernah melakukan kesalahan. Namun di sepanjang hidupnya, kita benar-benar bisa melihat bahwa hidupnya dia letakkan pada pengharapan yang utuh pada Tuhan. Tapi di sepanjang perjalanan hidup Daud yang penuh dengan ancaman, Daud bisa saja sebenarnya memilih untuk meninggalkan Tuhan. Daud bisa memilih untuk tidak berharap pada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Daud tidak pernah melakukan hal itu. Lalu pertanyaannya, mengapa Daud masih dan terus percaya kepada Tuhan meskipun hantaman demi hantaman dia alami? Apa yang membuat Daud bertahan dalam imannya? Perjalanan hidup Daud tidaklah mudah, tapi dia benar-benar bisa melihat bagaimana Tuhan terus menyertai dan menolongnya. Daud benar-benar menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidupnya. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 31 ayat 15, "Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhanku, aku berkata, Engkaulah Allahku." Di balik semua yang dialami oleh Daud, dia melihat Allah yang dahsyat. Allah yang dahsyat telah menolong Daud berulang-ulang kali. Oleh karena itu, Daud berkata, "Kepadamu aku percaya, Engkaulah Allahku." Daud diproses Tuhan sedemikian rupa, dan di dalam proses itu, Daud pun semakin mengenal Allah yang benar. Semua proses inilah yang akhirnya membuat Daud tetap bertahan dan tetap percaya kepada Tuhan, meskipun dia dihantam sana-sini. Mata dan hatinya tetap tertuju pada Tuhan. Pengharapan Daud hanya ada di dalam Tuhan yang hidup dan yang benar. Dia selalu berseru kepada Tuhan, menyampaikan isi hatinya dengan penuh kejujuran. Lalu, jika ditanya apakah kita akan tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, meskipun kita dihantam badai dari segala penjuru, badai bisa datang menghantam dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dari bawah, dan dari atas. Apakah kita akan tetap berkata, "Ya Tuhan, kepadamu aku percaya, Engkaulah Allahku"? Sepertinya jika kita tidak memiliki iman seperti Daud dan pengenalan tentang Tuhan dengan benar, bisa jadi kita adalah orang yang akan meninggalkan Tuhan karena kita berpikir mengikut dan percaya kepada Tuhan tidak enak. Mengikut Tuhan banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Mengikut Tuhan banyak sekali yang harus dikorbankan, dan masih banyak alasan lain yang bisa kita ciptakan agar kita bisa meninggalkan Tuhan. Tapi, kita sungguh bersyukur karena di tengah-tengah hidup kita yang mengalami begitu banyak goncangan, begitu banyak pergumulan, Tuhan tetap hadir dan siap sedia menolong kita. Ketika kita jatuh, Tuhan siap sedia membantu kita berdiri kembali. Ketika kita haus, Tuhan siap sedia memberikan kita air untuk melegakan kerongkongan kita yang sedang kekeringan. Ketika kita lapar, Tuhan siap sedia memberikan kita makanan yang cukup untuk mengisi bahan bakar kita yang sudah hampir habis.
Ketika kita seperti kehilangan harapan, Tuhan siap sedia mengingatkan kita tentang janjinya kepada kita. Sepanjang hidupnya, Daud terus belajar untuk mengenal Tuhan, sehingga ketika badai datang, dia tetap bertahan dalam iman yang benar, karena Tuhanlah yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Begitu juga dengan kita. Sepanjang hidup kita pun, kita akan terus belajar mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan adalah perjalanan seumur hidup. Saat ini mungkin kita sedang dilanda masalah yang begitu banyak. Masalah menghantam kita dengan hebatnya. Dan sama sekali, kita tidak mengerti semua alasan di balik semua masalah itu. Kita seperti kehilangan harapan dan tidak memiliki tenaga lagi untuk bertempur. Tapi uniknya adalah alam bawah sadar kita terus mengajak kita untuk cerita, berseru, dan berdoa kepada Tuhan. Cara Tuhan itu unik ketika menolong kita anak-anaknya. Kita memang tidak akan pernah tahu cara yang mana dan akan seperti apa Tuhan menolong kita. Tapi ketika kita seperti kehilangan harapan dan energi kita sudah tidak mampu lagi untuk bertempur, namun kita didorong untuk datang, cerita, berseru, dan berdoa kepada Tuhan. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita untuk tetap berpegang teguh kepadanya. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk bisa mengisi kembali tangki pengharapan dan tangki energi kita sampai penuh. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya sedang mengajari kita untuk tetap berpegang teguh kepadanya, karena Tuhan punya segala jawaban yang kita perlukan saat menghadapi semua beban itu. Oleh karena itu, Daud mampu mengatakan, "Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu." Sikap penyerahan diri penuh dan berpegang teguh pada Tuhan, itulah yang Daud tunjukkan kepada kita. Ketika kita merasa kewalahan dan harapan tampaknya mulai memudar, ketahuilah bahwa kita dapat berpegang lebih erat lagi kepada Tuhan, dan kita dapat sepenuhnya percaya kepada janji-janjinya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya, dan Dia adalah Allah yang dapat kita percaya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.